Terenggiling merupakan mamalia pemakan serangga terutama semut dan rayap, oleh karena itu dikenal sebagai anteater, pemakan semut. Nama terenggiling berasal dari bahasa Melayu yakni mengguling atau guling yang berarti menggulung atau melingkar seperti bola. Biasanya terenggiling akan menggulung tubuhnya saat berada dalam kondisi terancam sebagai pertahanan menghindari ancaman. Di saat terancam, sisik yang dimiliki terenggiling akan digunakan sebagai senjata yang dikibaskan sebagai senjata bila dikibaskan ke arah lawan. Selain itu, ia akan menyemprotkan cairan berbau busuk dari kelenjar analnya untuk mengusir predator yang mengganggunya. Terenggiling dewasa mampu mencapai 8-12 kg dengan panjang tubuh 79-88 kg. Umumnya tubuh terenggiling jantan lebih panjang dibandingkan terenggiling betina. Terenggiling juga hewan yang termasuk dalam ordo Polydota. Hewan ini dikenal karena ciri khasnya berupa lapisan sisik keratin yang melindungi tubuhnya. Sisik-sisik ini memberikan perlindungan terhadap predator dan memberikan terenggiling penampilan yang unik. Ada sekitar 8 spesies terenggiling yang ditemukan di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Terenggiling adalah hewan pemalu, bahkan ia juga dikenal sebagai hewan soliter yang penyendiri yang hanya datang bersama saat musim kawin. Secara teknis, terenggiling kawin saat malam hari, ketika jantan dan betina bertemu di dekat lubang air. Terenggiling jantan tidak akan mencari terenggiling betina. Akan tetapi, saat memasuki masa kawin, terenggiling jantan akan menandai lokasi mereka dengan kotoran atau air seni, agar terenggiling betina dapat menemukannya. Jika ada persaingan dengan terenggiling jantan lainnya saat mereka akan kawin, maka pejantan bertarung memperebutkan terenggiling betina. Terenggiling jantan akan menggunakan ekor mereka sebagai tongkat untuk memukul pesaingnya. Hewan terenggiling kawin setahun sekali dan biasanya pada musim panas atau musim gugur. Terenggiling berkembang biak dengan cara melahirkan. Induk terenggiling akan melahirkan satu anak dalam satu waktu, tetapi pada beberapa spesies terenggiling di Asia dapat melahirkan 2 anak. Dalam periode berkembang biak ini, kehamilan terenggiling biasanya berlangsung antara 70 dan 140 hari. Beberapa minggu pertama, kehidupan awal anak-anak terenggiling ini akan dihabiskan di dalam liang atau sarang. Terenggiling jantan akan tinggal di sarang, menjaga anak mereka sampai anak terenggiling ini dapat mandiri. Bayi terenggiling akan lahir dengan sisik lunak yang akan mengeras setelah 2 hari. Akan tetapi, hingga mereka masuki masa disapih pada sekitar usia 3 bulan, maka selama belum mencapai usia itu, anak terenggiling akan menunggangi ekor induk mereka. Kematangan seksual terenggiling adalah pada usia sekitar 2 tahun. Setelah usia tersebut mereka akan kawin. Berikut beberapa informasi tentang terenggiling. Perlindungan sisik. Terenggiling memiliki sisik-sisik yang terbuat dari keratin yang sama dengan kuku manusia dan rambut. Sisik-sisik ini tumbuh di seluruh tubuhnya, memberikan perlindungan terhadap serangan predator. Pemakan semut dan rayap. Terenggiling adalah hewan pemakan semut dan rayap. Mereka memiliki lidah yang panjang dan lengket yang digunakan untuk mencapai semut dan rayap di sarang mereka. Mereka juga bisa mencari makan di pepohonan tempat sarang serangga-serangga tersebut. Hidup soliter. Terenggiling umumnya hidup sendirian dan memiliki wilayah yang cukup luas. Mereka jarang terlihat berinteraksi dengan sesama terenggiling kecuali saat musim kawin. Aktif pada malam hari. Terenggiling adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari dan tidur pada siang hari. Penting untuk ekosistem. Meskipun terkadang dianggap sebagai hama karena makanan mereka yang terdiri dari serangga-serangga yang merusak, terenggiling sebenarnya memiliki peran penting dalam mengendalikan populasi semut dan rayap yang bisa menjadi gangguan bagi tanaman dan lingkungan. Ancaman terhadap populasi. Beberapa spesies terenggiling menghadapi ancaman terhadap populasi mereka,
terutama akibat perburuan ilegal untuk kulit dan daging mereka, serta kerusakan habitat alaminya. Beberapa spesies terenggiling saat ini terdaftar dalam status rentan atau terancam punah. Karena berbagai ancaman yang dihadapi oleh terenggiling, upaya konservasi diperlukan untuk melindungi spesies ini dan menjaga keseimbangan ekosistem di mana mereka hidup. Fakta menarik terenggiling adalah tidak menghancurkan makanannya di dalam mulut. Hal ini dilakukan sebab terenggiling tidak memiliki gigi. Namun, makanannya akan tergiling dengan bantuan kerikil yang tertelan di dalam lambung terenggiling. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna, 2007, menunjukkan bahwa lidah terenggiling mampu mencapai 25 cm. Hal ini menjadi sebab terenggiling mampu melepaskan kotoran yang menempel pada di makanannya dengan menjulurkan dan menarik lidahnya secara cepat. Proses penyaringan ini terjadi pada kerongkongan terenggiling. Terenggiling hidup pada habitat dan ekosistem hutan hujan tropis dengan dataran rendah sehingga tersebar di kawasan Asia dan Afrika. Terdapat 4 spesies yang ada di kawasan Asia yaitu Chinese pangolin, Indian pangolin, Filipine pangolin dan Sunda pangolin manis javanica. Terenggiling Sunda, manis javanica, atau dikenal dengan terenggiling Malaya atau Jawa merupakan spesies yang sering ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Namun saat ini keberadaannya berada di ujung tanduk karena berbagai faktor seperti kerusakan alam dan perburuan hingga perdagangan liar. Meskipun tergolong satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem tidak mampu menjadi pelindung yang kuat, sebab jumlah populasi terenggiling kian sedikit karena maraknya perburuan dan perdagangan ilegal. Saat ini terenggiling Sunda tercatat sebagai hewan berstatus kritis, SIR, dalam daftar merah IUCN sejak 2017. Berbagai sebab terenggiling diburu karena dagingnya sebagai sumber protein dan sisiknya yang dipercaya sebagai obat tradisional. Dalam berbagai penelitian disebutkan, manfaat sisik terenggiling mengandung zat aktif tramadol HCl yang merupakan zat aktif analgesik untuk mengatasi rasa nyeri, serta merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika jenis sabu-sabu. Dengan adanya kandungan tramadol HC ini, sisik terenggiling dipercaya sebagai obat pereda nyeri akut atau kronis dan nyeri pada pasien pasca operasi. Berdasarkan kasus temuan di lapangan, dari tahun 1999 hingga 2017 menunjukkan ada sekitar 192.567 ekor terenggiling menjadi spesies utama yang diperdagangkan di pasar ilegal. Adapun sebaran data tersebut diperoleh dari 1.557 kasus penyitaan secara global yang mencakup semua jenis terenggiling. Dengan persentase 83% kasus penyitaan berasal dari Indonesia dan menunjuk Sumatera sebagai lokasi sumber perburuan. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh U.S. Fish and Wildlife Service melakukan penelitian pada 2019 terhadap kemotipe sisik 104 ekor individu yang mewakili semua spesies. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada satupun dari spesimen menunjukkan adanya keberadaan tramadol di sisik terenggiling. Melihat semakin meluasnya anggapan dan berita bahwa sisik terenggiling memiliki tramadol perlu dipatahkan. Besar harapan dengan patahnya asumsi tersebut dapat mengurangi animo perburuan dan perdagangan ilegal terenggiling. Budidaya terenggiling yang nyaris mustahil. Apakah terenggiling mudah untuk dikembangbiakan di luar habitat aslinya? Para ahli menyimpulkan sangat susah. Bahkan, sekalipun dikomersialkan, bisnis, budidaya, terenggiling diduga bakal sulit balik modal dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman ekologi dan fisiologi satwa tersebut. Pakan utama terenggiling juga sangat spesifik, harus mengandung asam semut. Pakan ini hanya tersedia mayoritas dari telur, pupa, larva semut, serta dari kelompok rayap serta mikrofauna lainnya. Secara komersial, harga pakan alami terenggiling sangat mahal. Kombinasi pakan alternatif ataupun pakan substitusi juga belum tersedia di pasaran.